enak banget pokoknya. Nggak ada. Udah nggak ada kata-kata lagi ya? Ya, udah susah. Diomong udah susah, enak banget. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, di tangan saya ini saya pegang satu raket dari brandnya Vellet, yaitu Vellet Nano Fastech 800. Dan Vellet Nano Fastech 800 ini adalah salah satu raket dari brandnya Vellet ya, yang framenya tuh compact guys, yang kecil, yang sweet spotnya tuh nggak terlalu besar kayak raket-raket yang framenya isometrik atau yang standar agak gede gitu guys. Dan mungkin banyak dari teman-teman juga udah tahu bahwasanya brand Vellet ini banyak banget ngeluarin raket yang frame kepalanya itu compact atau kecil. Misalnya kayak Aeroforce, kemudian juga ada Sport Force dan beberapa raket Vellet lainnya ya. Dan karena memang banyak banget video saya yang kemarin-kemarin itu udah nge-review raket Vellet Nano Fastech 800 ini, di video kali ini saya buat berbeda. Dan seperti biasa, kali ini saya buat episode testimoni dari kawan-kawan saya di lapangan. Ini dalam rangka untuk menambah referensi buat teman-teman semua guys. Seberapa adaptif, seberapa cocok, seberapa nyaman, seberapa solid raket Vellet Nano Fastech 800 ini ketika dipakai oleh kawan-kawan saya di lapangan. Tentu karena kita ngerti raket itu tangan-tanganan, tapi ketika raket itu memang enak, biasanya tuh bisa diadaptasi oleh banyak orang ya. Dan seperti apa pembahasan untuk raket Vellet Nano Fastech 800 ini, yang desainnya teman-teman saya suka banget nih, warna merahnya asik banget. Nanti kita bahas ya. Yap, menurut saya sih hitting sound dari raket Vellet Nano Fastech 800 kayaknya salah satu hitting sound terbaik di series raket compactnya punya Vellet. Kalau misal dibanding dengan Aeroforce ataupun Sport Force ya, kayaknya sih Vellet Nano Fastech ini lebih menghasilkan hitting sound yang cakep. Bisa jadi memang tipe frame compactnya yang lebih ke box ya. Jadi bukan kayak Aeroforce ataupun Sport Force yang lebih ada aerodinamisnya, dia lebih lancip gitu, yang ada kemampuan meminimalisir hambatan dengan angin. Ini lebih ke box. Jadi mungkin rongga kosong di bagian dalamnya itu lebih besar. Makanya Vellet Nano Fastech ini lebih mengeluarkan hitting sound yang lebih panjang ingnya, nyaring. Dan buat teman-teman yang belum melihat spesifikasi secara detail dari Vellet Nano Fastech 800, teman-teman bisa lihat video unboxing review spesifikasi raket ini ya di beberapa video yang lalu. Tapi untuk sekilas aja, bahwasanya sebetulnya raket Vellet Nano Fastech ini tuh punya berat dan balance point yang nyaris mirip dengan Sport Force maupun Aeroforce yang sama-sama compactnya. Tapi setelah saya ukur manual guys, perbedaan yang sangat signifikan, dan itu terjadi di banyak raket Nano Fastech 800 yang pernah saya cobain, termasuk juga series Nano Fastech yang LT, itu pun punya berat kepala yang lebih. Dengan raket yang tersetting seperti ini ya guys, ini gripnya udah saya ganti dengan grip Vellet, dan kemudian saya pasangin senar dari brandnya Vellet, Ultramax Turbo Nano 66 yang oke juga, harga 50 ribuan, tapi senarnya ajib, enak, nyaman, walaupun tetap beda karakter dengan beberapa senar-senar yang terkenal, misalnya dari brandnya Yonex gitu ya. Raket ini jadi beratnya tuh di 88 gram, masuk di 3U. Dengan berat bawaannya, kosongannya sebelumnya itu di 4U, ini masuk di berat 3U, 88 gram. Dan kemudian raket ini tuh punya balance point yang head heavy banget, karena masuk di 315 mm. Otomatis ya kita bisa ngerti dengan balance point segitu, ini spesialis banget. Raket compact buat main power, full power. Bahkan buat saya pribadi raket ini bakal support banget untuk dominan nyerang. Jangan sampai ngasih bola atas ke lawan. Karena kalau udah bola naik ke atas, lawan kita nyerang, swing backhandnya, swing defense-nya agak berat sedikit. Walaupun dengan berat 88 gram totalnya sih, dan juga flexnya medium, yang nggak terlalu kaku ini guys, ini nggak bikin dia terlalu berat banget. Lain halnya kalau misalnya raket ini stiff, BP-nya segitu, pasti bakal berat. Tapi karena ini shaftnya medium, ada sifat lentur-lenturnya,
walaupun sedang-sedang aja. Ini bikin ngebantu ketika defense. Tapi secara keseluruhan sih buat saya pribadi ini ya raket gebuk, raket smash, raket power yang wajib banget nggak bisa disia-siakan kemampuannya. Jadi jangan sering naik-naikin ke atas, kecuali lawan kalian punya smash yang nggak terlalu keras, ya nggak apa-apa, kasih atas saja. Dan itu sih dari pengalaman saya pribadi ya. Dan ketika kemarin raket ini saya cobain kedua kawan saya, ini punya power dan teknik ataupun skill yang agak berbeda sih. Dan testimoninya pun agak berbeda. Yang satu cocok banget, enak banget. Yang satu butuh adaptasi. Enak gak? Enak gak? Enteng banget. Enak banget. Banget enaknya. Tapi buat tulisan enak? Enak, enteng. Akurasinya enak banget pokoknya. Gak ada. Udah gak ada kata-kata lagi ya? Ya, udah susah. Diomong udah susah, enak banget. Mantap. Kalau untuk saya kurang cocok, kalau saya kan pemain depan, pasangannya belakang. Jadi kurang cocok. Jadi agak telat dia kalau untuk naik karena dia berat kan. Oh iya. Untuk naik. Kalau orang depan kan harus nunggu di depan kan. Jadi dia terlalu berat itu kurang. Tapi kalau untuk di belakang enak banget. Nembaknya enak. Berat kepala banget kalau ini. Beda kan. Jadi, sama swingnya berat. Swingnya berat. Makanya tapi buat smash kan. Ya kalau buat smash mantap kalau buat smash. Tapi kalau untuk di depan, saya kan tipe pemainnya pasangannya belakang tuh, jadi kita nunggu di depannya banyak telatnya gitu. Buat dorongnya tuh kok kayak berat gitu. Kalau ininya defense-nya gimana? Defense-nya ya mending, enak defense-nya. Tapi naruh bola masih enak. Cuman itu tadi kalau untuk orang-orang depan yang gesit, kayaknya kok entah tenaga saya apa gimana emang nggak cocok sama saya. Ini emang berat kepala. Parah banget. Oke, testimoni awal tadi dari Leo yang dia memang ya overwrist-nya, kekuatan tangannya udah gede banget. Teman-teman dengar sendiri sih gimana reviewnya dari Leo yang nggak ada kata lain lagi sih. Ini enak banget, pop banget di tangannya. Padahal seingat saya raketnya Leo ini semuanya rata-rata isometrik. Ternyata ketika dia pakai ini hanya butuh adaptasi di 1-2 pukulan aja. Setelah itu ya oke banget. Bahkan menurut dia ini powernya gede banget. Berbeda halnya dengan si Rico, yang saya ngerti banget beberapa kali Rico beli raket punya saya yang memang spesifikasinya itu dia seneng banget yang nggak terlalu berat kepalanya. Kisaran BP-nya tuh cuma di 295, nggak sampai mendekati 300 lah. Walaupun raketnya Rico ini sebelumnya raket frame compact dari serisnya Pro Champ Smash Pro 100, tapi karena beda balance point dan juga beda berat keseluruhannya ya, itu otomatis dia butuh adaptasi. Dengan karakternya Rico yang suka main di depan, kata dia sih ini rada delay ya wajar banget karena BP-nya tinggi banget. Main di depan otomatis agak lambat pergelangan tangannya. Tapi itu nggak berlaku untuk semua orang ya guys ya, tergantung power teman-teman dan tergantung teman-teman tuh suka pakai raket yang seperti apa sebelumnya. Kalau teman-teman memang biasa pakai raket yang balance point-nya tinggi, otomatis pakai ini ya fine-fine aja. Dan dari dua testimoni dari kawan-kawan saya tadi di lapangan sih nggak ada yang bilang raket ini geter ataupun raketnya nggak solid, nggak nyaman, goyang atau nggak stabil. Bahkan Leo bilang ini akurasinya cakep banget dan itu wajar banget. Makanya kenapa raket-raket yang framenya compact itu banyak dipakai oleh atlet-atlet dunia. Karena memang selain powernya itu mantep banget, feel pukulannya itu nagih banget, di sisi lain dia punya kontrol dan juga akurasi yang oke banget. Itu pengalaman pribadi saya sih kayak gitu. Nyaris sama kayak Rico sih, saya lebih nyaman dengan raket yang balance point-nya nggak terlalu tinggi. Makanya kenapa saya lebih suka di Aeroforce yang memang sama-sama frame compact tapi nggak terlalu berat kepalanya. Perbedaan feel yang saya rasakan sih dari Velvet Nano Fast Tech dan Aeroforce itu hanya feel stiffness ya ketika dipakai swing. Karena raket ini kan box, jadi rada ada hambatan dengan angin, nabrak anginnya agak lebih kencang. Raket ini ada feel flexibility raket atau kelenturan raket yang lebih ketimbang Aeroforce yang lebih kerasa ke kaku sedikit. Hanya itu aja, walaupun dua-duanya sama-sama medium, tapi feel-nya rada berbeda ketika swing. Dan itu wajar banget karena dua-duanya punya frame shape yang agak berbeda. Tentu buat teman-teman yang bingung antara milih kedua ini,
Saya sih hanya bisa mengatakan bahwasanya buat teman-teman yang lebih suka flexibility-nya itu medium tapi agak ke stiff, itu milihlah ke Aeroforce. Tapi untuk yang teman-teman suka shaft yang medium tapi lebih ke flex, ada flexnya, saya rekomendasikan Nanofastech 800 ini. Dan yang paling penting teman-teman wajib banget menyesuaikan karakter raket teman-teman sebelumnya. Misalnya memang teman-teman suka yang berat kepala banget, dan itu ada di sebagian kawan-kawan saya di lapangan tuh banyak banget yang memang kalau nggak berat kepalanya banget itu mereka nggak nemukan feelingnya. Ini Nanofastech 800 ini bisa jadi solusi yang memang teman-teman tuh lebih dapat feeling mukul shuttlecock ketika pakai raket yang beratnya tertumpu di kepalanya. Nanofastech 800 ini salah satu alternatifnya. Tapi buat teman-teman yang memang lebih main ke all around, main di depan oke, main di belakang oke, saya sih lebih rekomendasikan ke Aeroforce ya. So dari semua ini sih saya bisa menyimpulkan bahwasannya Velet Nanofastech 800 ini adalah tipikal raket compact dari brandnya Velet yang supporting banget untuk main power. Smash-smashnya bakal nancep dan oke banget. Dan saya berharap teman-teman bisa berbagi pengalamannya yang udah pernah pakai raket Velet Nanofastech 800 ataupun raket-raket compact dari brandnya Velet yang lain. Teman-teman bisa berbagi di kolom komentar biar kita nanti bisa saling sharing-sharing ya. Secara keseluruhan ya, performa dipakai main, kemudian tampilan raketnya, ini salah satu poin plus dari raket ini. Saya kaget juga ketika Velet Nanofastech 800 yang warna merah ini baru datang ya. Ini asli aku suka banget desain raket dengan karakter warna yang merahnya tuh kayak mendekati ke marun ya. Dengan kombinasi warna-warna font yang nggak terlalu over warnanya ya. Warnanya nggak terlalu banyak warna, hanya hitam, merah, kemudian juga putih, silver gitu. Ya, ini salah satu nilai plus dari desain raket Velet Nanofastech 800 ya. Teman-teman coba sih lihat lebih detail ya deket ini. Asli ini kelihatan banget, oke banget warnanya. Walaupun kalau suka banget sih enggak, tapi ini dengan karakter warna kayak gini nih oke banget, layak banget gitu di koleksi ya. Kita bawa ke lapangan tuh oke banget. Tampilannya ketika dipakai main tuh saya lihat kawan-kawan pakai raket ini di lapang, ya keren juga sih. Mungkin sih kalau buat saya pribadi kurangnya sih dari desain raket ini tuh terlalu over ya, terlalu banyak tulisan di mana-mana. Ya sebetulnya ini menunjukkan apa ya, teknologi yang dipunyai oleh raket ini, tapi menurut saya ya terlalu banyak sih. Nanofastech, high modulus graphite 30 ton HMG, high modulus graphite lagi, max tension 36 lbs. Kayak semuanya itu terpisah gitu ya. Padahal fokus aja di sini udah semuanya cukup, di sini aja itu udah cukup gitu. Ini udah ada high modulus. Ya nggak ngerti sih. Kerasa over aja sih pokoknya ini desainnya. Kalau tulisannya agak dihilang-hilangin sih mungkin lebih kelihatan elegan ya. Ya itu hanya masukan aja sih. Tapi ya itu secara keseluruhan raket ini sih bisa dibilang cukup sempurna lah, dengan harga yang terjangkau tapi dia punya tingkat solid dan desain raket yang oke banget. Walaupun untuk klub dengan spesifikasi permainan tergantung kebiasaan teman-teman ya. Fix ini 100% recommended banget buat teman-teman cobain. Dan segini dulu guys, semoga bermanfaat informasi kali ini. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time guys.